kami akan dengan senang hati menerima dan bisa membuktikannya misalnya. Artikel laporan penelitian ini barangkali sudah bisa digunakan untuk kenaikan pangkat, tapi benar ya itu bisa ya, mudah-mudahan bisa ya, jurnal-jurnal itu ya. Kemudian bisa juga kalau Bapak Ibu suka dengan main-main kamera ya, setelah fotografi ini juga bisa berfoto pada etnovideografi. Jadi etnografi tapi dengan media film atau video ya. Bisa macam-macam bentuknya, dokumenter atau bentuk vlog atau bentuk video Instagram, nanti 1 menit ya Instagram itu ya. Barangkali ini bisa jadi proyek juga Bapak Ibu untuk anak-anak di kelas, bikin video 1 menit tentang kehidupan sosial budaya di masyarakat, tentang pengasuhan anak di masyarakat, atau sosialisasi misalnya, perubahan sosial budaya tentang apa misalnya, lembaga sosial tentang apa misalnya. Ini sangat bisa Bapak Ibu untuk videografi. Yang lain lagi Bapak Ibu ada foto story. Jadi kalau foto story itu menggabungkan antara tulisan dengan foto. Saya ada contoh, tapi sayangnya tadi saya cari filenya nggak ketemu. Cuma ini ada contoh yang dibuat oleh mahasiswa kami dulu. Oh iya, kalau ya, baik ini sudah di ujung akhir ini. Ini ada contoh bagaimana kemarin mahasiswa kami melakukan riset etnografi bersama teman-teman dari antropologi 4 di Semarang. Kebetulan kita sedang kakak Semarang, mampir ke tempat kami dan sekalian saya buatkan riset bersama. Hasilnya adalah mereka meneliti di Pecinan, Semarang, di kampung Pecinan. Dan mereka membuat tentang kuliner kaum peranakan Cina Semarang. Nah, isinya ini banyak. Ini foto story gitu ya. Jadi ada foto-foto yang mereka hasilkan dan kemudian ada deskripsi tentang cerita itu. Kira-kira kalau Bapak Ibu melihat mungkin misalnya naik Garuda atau ada majalah gitu ya, ada majalah yang bercerita budaya, cerita budaya lama. Nah, kira-kira semacam itu Bapak Ibu. Ada foto-fotonya, ada ceritanya dan sebagainya. Ini kurang lebih gambarannya Bapak Ibu. Ini juga kalau ini tentang masyarakat, kehidupan masyarakat lereng Gunung Ungaran. Ini juga ada beberapa kelompok masing-masing meneliti di satu desa. Kemudian hasilnya tidak dalam bentuk artikel tapi foto stories. Kemudian ensiklopedia juga bisa buat tematik dengan tema tertentu. Poster kita juga bisa memproduk poster dari hasil sekolah etnografi dan seterusnya. Nah, terakhir ini Bapak Ibu, karena tadi saya diminta, sebenarnya saya tidak memberikan materi sebenarnya. Saya diminta untuk menceritakan apa yang kami lakukan saat ujian kemarin. Kami buat pilot project dari penelitian kami. Jadi ini sebenarnya basisnya dari penelitian kami. Dan kemudian tahun ini kami mendapatkan kesempatan untuk menguji coba penelitian itu dan bentuk pilot project. Jadi diberi nama sama Mbak lu mungkin terus dia boleh dari semua anak itu. Ini adalah pekerjaan kerjasama dari jurusan sosial dengan KBP yang rintisannya sudah kami mulai kemarin. Ada beberapa tema ini Bapak Ibu yang akan di sana, penelitiannya 3 hari dan outputnya yang kami pilih adalah artikel. Ini beberapa kegiatan yang kami lakukan di sana, tidak semuanya ya. Ini misalnya yang rambut gembel. Kalau ini yang tentang pertanian, ini etnomedicine atau tidak salah ya, ini badukun ya tidak salah dan seterusnya. Ini FGD dengan tokoh masyarakat dan seterusnya. Ini beberapa hasil yang sudah diproduk. Ini tapi baru saatnya ya, abstraknya. Ini yang miliknya Mas Khalid dan kawan-kawan. Sebelumnya survival strategi petani biaya. Ya, pestisida sebagai penyelamat petani biaya di sana. Kemudian ada etnomedicine ya, atau antropologi kesehatan ya, pengobatan tradisional masyarakat biaya hutan. Kemudian ada festivalisasi rambut gimbal di sana dari Santral menuju Propang. Ini dari Mas Dubroni dan kawan-kawan. Kemudian ini tema pariwisata, telaga warna, taman surga itu Jawa Barat. Di sana ternyata ada konflik dalam pengelolaan objek wisata. Kemudian ini tradisi Baritan, ya, Ibu Novi dan kawan-kawan. Kemudian ini yang
saya buat sendiri juga saya membuat nanti tentang etnografi pertanian India. Saya menggali tentang lokal knowledge orang India ketika menghadapi bonus. Bonus itu embun yang membeku itu Bapak Ibu, karena kemudian bulan Juli itu adalah bulan paling dingin di sana. Ya. Jadi ini Bapak Ibu, artinya begini, sekolah etnografi ini sebenarnya bisa kita relasikan dengan pembelajaran kita di sekolah, baik sosiologi maupun antropologi. Karena kalau saya baca di kurikulum 13 ini, salah satu beberapa hal yang penting di sana adalah bagaimana dalam kontekstualisasi pembelajaran sesuai dengan kondisi dan lingkungan. Ini sangat tepat sekali ya, berarti memang mengarah ke sana. Kemudian saya lihat dari kelas 10 sampai kelas 12 kompetensi untuk memahami penelitian masyarakat itu ada semua. Ya, sehingga ini jadi penting. Kemudian model-model pembelajaran ini sangat sesuai dengan atau kompatibel dengan tujuan kurikulum 2013 ya. Ada inquiry based learning, problem solving based learning, project based learning. Ya, jadi bisa kita lakukan dengan model-model sekolah etnografi. Ya, kalau kita saya lihat di sini kelas 10, 11, 12 semuanya ada tentang penelitian. Nah, sebagai penutup, Bapak Ibu, pembelajaran sosial ini atau penelitian sosial ini perlu dilakukan secara langsung di lapangan. Bapak Ibu, kalau mengajarkan penelitian sosial itu jangan hanya membuat proposal, kalau bisa sampai pada action begitu Bapak Ibu, ya meskipun sederhana, ya. Karena itu adalah keterampilan, skill, ya. Tidak bisa hanya dipelajari di kelas. Nah, sekolah etnografi ini adalah salah satu alternatif dalam praktek empirik penelitian sosial budaya. Jadi ini bisa dilakukan oleh siswa ataupun guru sebenarnya Bapak Ibu. Ya, hanya berbeda kapasitasnya. Mungkin itu saja Mas Malik dan Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan, ya, karena bilang juga beberapa hari ini sukses dan sebagai laporan-laporan akhir tahun sehingga materinya sudah tidak dipersiapkan dengan betul-betul sistematis barangkali. Kami mohon maaf dan kami menunggu masukan-masukan dari Bapak Ibu atau diskusi berlanjut. Terima kasih.